warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum kita memulai pertemuan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Silakan ketua kelas dipimpin Mas dan dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Mari untuk menguatkan jiwa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita tetap cinta kepada tanah air Indonesia. Nyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak silakan berdiri. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali. Sebelum
sebelum kita memulai pembelajaran, sebenarnya kita absen dulu pada hari ini. Siapa saja yang tidak masuk kajian itu, maka ini saya absen. Absensi yang tidak masuk untuk hari ini siapa saja? Abang. Kenapa mereka tidak masuk? Alasan ini, kalau tidak ada suratnya ya. Ada yang sakit. Kalau memang ada yang sakit, semoga yang sakitnya disembuhkan, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Semoga yang rajin masuk sekolah, yang rajin belajar menjadi anak yang pintar. Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah yang berupa sehat, sehingga bisa hadir masuk sekolah dengan sehat, dengan baik, dengan mengucapkan alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai, silakan keluarkan buku dan pen ballpoint atau alat tulisnya. Kita buka An-Nur halaman 58 bab 5 Akidah Akhlak Materi Keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh sering kita dengar, sering kita mendengar ceritanya bahwa Nabi Nuh terkenalnya yaitu nabi yang membuat kapal yang besar, terus yang mendapatkan risalah atau perintah dari Allah kepada kaum-kaum yang nantinya menerima azab berupa banjir yang besar. Apakah masih ingat tentang pelajaran yang kemarin? Masih. Yaitu kisahnya Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh kemarin kita sudah menjelaskan, kemarin kita sudah menceritakan bahwa Nabi Nuh itu diperintahkan Allah untuk umatnya Armenia. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Lama sekali, tapi pendukung atau umatnya yang mau beriman hanya sedikit, karena nanti akhirnya tergulung atau kena azab banjir. Salah satunya siapa? Anaknya. Siapa namanya? Anak, karena dia memiliki sikap yang kasar, sombong dan keras hati. Dia tidak mau menerima risalah atau agama ajaran Nabi Nuh, sehingga mereka mendapatkan azab berupa banjir. Jadi kisah sebelumnya yaitu menceritakan kisah Nabi Nuh. Di situ ada hal-hal yang perlu diambil, yaitu keteladanannya. Nabi Nuh memiliki sifat yang sabar, tabah, ya. Terus memiliki sifat yang cerdas, memiliki sifat yang baik itu. Tetapi anaknya memiliki sifat yang sombong, terus buruk dan keras hati. Maka kita harus mengambil hikmah atau mengambil pelajaran. Pelajaran apa yang bisa diambil? Yaitu sifat-sifat yang baik dari Nabi Nuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki sifat yang sabar, kita memiliki sifat yang tabah, kita memiliki sifat yang pantang menyerah, bersungguh-sungguh. Dan semua itu bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi materi penghubung hari ini yaitu dulu menceritakan kisah Nabi Nuh, sekarang mengambil sifat-sifat atau meneladani sifat-sifat Nabi Nuh dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Apa yang kita sampaikan hari ini bertujuan untuk satu, yaitu menjelaskan tentang keteladanan Nabi Nuh atau mengidentifikasi kisah Nabi Nuh. Setelah itu mengambil teladannya bagaimana, mencari sifat Nabi Nuh itu apa saja yang perlu kita ambil.
Setelah itu kita menerapkan atau dapat mendiskusikan, mendemonstrasikan nanti di depan menyebutkan sifat-sifatnya Nabi Nuh alaihi salam. Itu. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita masih tetap menonton video dan menayangkan slide di PowerPoint terkait dengan materi keteladanan Nabi Nuh. Keteladanannya nanti apa saja, sifatnya apa saja, silakan nanti kamu catat, kemudian nanti diskusikan, dan kemudian nanti kamu presentasikan di depan. Sebutkan apa saja kisah, apa saja teladannya, sifat-sifatnya Nabi Nuh nanti apa saja. Silakan video pembelajaran ini nanti saya tayangkan, kemudian saya jelaskan, dan nanti kamu diskusikan serta kamu kerjakan soal yang Bapak berikan. Silakan mengamati video berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surat Al-Mu'min ayat 23. Ayat Al-Quran tersebut menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah kepada kaum Armenia. Nah, bangsa Armenia ini menyembah berhala. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Armenia. Nabi Nuh ditolak oleh kaumnya. Dakwah Nabi Nuh ditolak juga oleh istrinya. Kan'an, anak Nabi Nuh juga menolak. Nabi Nuh hanya memiliki sedikit pengikut. Namun, Nabi Nuh tetap bijak dalam berdakwah. Berarti sifat Nabi Nuh di dalam berdakwah. Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal oleh Allah. Buat kapal. Setelah menerima perintah Allah Dedikasinya sebuah kapal, segala Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk membuat kapal. Nabi Nuh alaihissalam kemudian menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Bersama kaumnya yang beriman, ia membuat sebuah kapal besar dari kayu. Dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaian, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan kapal yang diperintahkan itu. Hingga akhirnya kapal itu selesai dibuat. Sementara itu, orang-orang tetap tidak mempercayai Nabi Nuh alaihissalam. Mereka terus mencemooh dan mengejeknya. Apalagi ketika Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya beramai-ramai naik ke kapal sambil membawa berbagai jenis makanan dan binatang yang berpasang-pasangan jantan dan betina. Wahai, bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Sekarang menjadi seorang tukang kayu dan membawa kapal, dan kapal yang membuat itu di tempat yang jauh dari air. Maksudmu, untuk ditarik oleh kerbau, atau kau mengharapkan angin yang akan menarik kapal ke laut? Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang bertujuan mengangkut laut di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah aku bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Kemudian Allah membentuk bumi dengan sangat cepat. Semakin lama semakin tinggi, hingga menggelapkan rumah dan orang-orang yang berada di luar kapal Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya. Kan'an yang menolak ikut naik ke atas kapal. Nabi Nuh sempat melihat Kan'an sedang menyelamatkan diri dan berupaya menyelamatkan sang putra. Namun, Kan'an bersikeras menolaknya. Ia berkata
Pasti Inilah kamu ngajak ke bukit yang begini saja. Tak lama kemudian, gelombang besar datang, menghantam daratan, lalu tidak terlihat lagi. Dalam surat Hud ayat 42 dituliskan bahwa dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Nabi Nuh tentu saja sangat sedih, tetapi ia tetap menerima keputusan Allah. Beberapa hari setelahnya, hujan berhenti mengguyur bumi, langit kembali cerah, dan banjir pun mulai surut. Nabi Nuh pun menghentikan kapal di suatu tempat dan turun bersama para pengikut serta binatang dan barang-barang bawaannya. Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat. Kapal itu berlabuh di Bukit Al-Julilah. Setelah itu, mereka membangun perkampungan baru dan bermukim di sana. Anak cucu pengikut Nabi Nuh hidup bahagia bersama anak dan istri mereka yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, sekian kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam Ini adalah disimak, Nabi Nuh yang saja sifatnya. gigih dan tidak putus asa. Kerja Apa keras, yang bisa gigih, kita lakukan untuk meneladani kisah Nabi Nuh dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, jadi menerapkannya. tidak putus asa ketika menghadapi kesulitan. Misalnya, kalian kesulitan saat belajar. Nah, kalian harus berusaha dengan bertanya kepada guru dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Setelah melihat video tersebut, kalian sudah mencatat apa saja kisah Nabi Nuh yang kalian catat. Apa saja sifat-sifat Nabi Nuh, ya kan? Ini tugasnya yaitu mencatat, mengambil sifat-sifat Nabi Nuh itu apa saja tadi yang sudah ditayangkan. Coba kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya terbagi menjadi 4, yaitu satu deret. Satu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan berkumpul di tengah kelompoknya itu tadi. Nanti dipresentasikan atau maju ke depan salah satu dari temannya. Ini lembar kerja kelompoknya. Ini lembar kerja kelompok. Ya, dikerjakan di sini, ditulis lembar kerja kelompoknya. Lembar kerja kelompok ditulis nama kelompoknya siapa saja, nama anaknya, teman-teman siapa saja. Setelah itu nanti diskusikan apa yang kalian tulis tadi, jadikan satu di situ. Mulai dari sifat Nabi Nuh gigih tadi, tidak putus asa, ya kan? Dan lain sebagainya yang kamu serap dari video tadi, kamu catat di situ. Silakan, saya kasih waktu sampai rata-rata selesai. Silakan kerjakan dengan baik. Ayo berkumpul Mas Arya. Iya, kamu berkumpul di sini. Berkumpul di sini. Nah, kumpul jadi satu. Ini tadi sifatnya apa saja? Kamu yang apa tadi? Kamu ingat gak? Nabi Nuh sifatnya apa tadi? Salah satunya apa? Gigih, tulis. Tidak putus asa. Cepat. Nah, bekerja keras. Ayo. Satu anak minimal memiliki usulan tugas sifat Nabi Nuh tadi apa saja minimal seperti itu. Ya, ayo kerjakan dengan baik. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai belum tugasnya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Apa? Oke, kelompok sekarang ini
kembali ke tempatnya masing-masing, tempat duduk masing-masing. Nanti saya akan meminta salah satu kelompok kalian atau kelompok dari kalian mempresentasikan maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi hari ini. Ya, hasil diskusi hari ini. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan siapa yang maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Silakan Mbak Firza, ya. Silakan Mbak Firza maju ke depan sama Mbak Sylvia, ya, maju ke depan mewakili teman-temannya, mewakili kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi yang mereka kerjakan tadi. Hasil diskusi pada hari ini Nabi Nuh memiliki kesabaran dalam mengajak kebaikan. Nabi Nuh berdakwah tanpa putus asa. Hati keras dan angkuh akan merugikan diri sendiri. Nabi Nuh alaihi wasallam gigih melaksanakan perintah Allah untuk membuat perahu hingga selesai. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2 dalam keteladanan Nabi Nuh. Ada beberapa sifat Nabi Nuh yang sudah disebutkan tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kembali. Alhamdulillah, penyampaian materi atau penyampaian hasil diskusi kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4 sudah berjalan dengan baik dan semuanya dapat menyebutkan sifat Nabi Nuh alaihi salam. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, sebelum melanjutkan penjelasan yang akan ingin menyampaikannya, mari kita explaining dulu. Tepuk jinjong. Tepuk semangat. Oke, biar tidak ngantuk, supaya tidak jenuh, supaya hati kalian juga senang, pikiran fresh, bisa menerima materi dengan baik. Ayo kita simak penjelasan dari Pak Tekan melalui media PowerPoint tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam, apa yang kalian lihat tadi di video, ini saya rangkum melalui sebuah penayangan slide PowerPoint supaya kalian lebih mantap lagi tentang pemahaman kisah keteladanan Nabi Nuh. Jadi supaya kalian benar-benar paham, supaya kalian benar-benar bisa menjelaskan, bisa menyebutkan kisah-kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Sifatnya bagaimana Nabi Nuh? Jadi berikutnya yaitu ini. Bisa disimak dengan baik. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini di sini nanti ada sifat-sifat lagi. Ini saya bacakan. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu Nabi ulul azmi yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Berarti Nabi Nuh memiliki sifat tabah. Jadi sifat Nabi Nuh salah satunya yaitu tabah. Oke, Nabi Nuh sangat jijik dalam berdakwah. Dan tahun Nabi Nuh mengajak umatnya atau kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala serta kemaksiatan. Ada sikap Nabi Nuh lagi, apa? Berupa sikap gigih, ya betul. Jadi dua yaitu sikap gigih dalam berdakwah. Selanjutnya,
namun hanya sedikit sekali yang bentuknya. Walaupun demikian Nabi Nuh tetap gigih, tabah dan sabar dalam berdakwah. Tadi ada tabah, ada gigih, terus tadi ada sabar, betul. Jadi ada sifat Nabi Nuh 3 yang bisa kalian ambil, yaitu gigih, tabah dan sabar. Gigih dalam berdakwah, tabah dalam berdakwah yang ratusan tahun hanya bentuknya hanya sedikit, dan sabar menerima semua itu. Itu. Jadi sifat-sifat Nabi Nuh, keteladanan Nabi Nuh yang kalian bisa ambil yaitu ada 1. Gigih, 2. Tabah, 3. Lanjut. Maka Allah memerintahkan untuk membuat kapal. Jadi Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Kaumnya menghina Nabi Nuh sebagai orang yang dungu, atau sebagai orang yang gila, atau orang yang tidak waras, karena Nabi Nuh membuat kapal di darat. Mereka merasa tidak memerlukan kapal karena tempat tinggal mereka jauh dari lautan. Bagaimana perahu bisa berlayar? Ejek mereka. Nabi Nuh tetap bersabar menghadapi hinaan kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam akhirnya selesai membuat perahu dan menunggu janji Allah bahwa Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Nanti akan dipenuhi janjinya, yaitu akan menurunkan azab kepada kaumnya yang tidak mau beriman. Yang tidak mau beriman. Akhirnya janji Allah datang, janji Allah tiba. Nabi Nuh alaihissalam memanggil orang yang beriman dan hewan-hewan untuk masuk ke dalam perahu. Hewannya tadi jantan dan betina berpasang-pasangan supaya tetap melanjutkan kehidupannya. Hujan pun mulai turun dari langit dan membanjiri wilayah tersebut. Dia melihat anaknya yang bernama Kan'an, tetapi Kan'an menolak hingga akhirnya ia tenggelam. Ya kan? Meskipun dia naik ke atas bukit, ternyata banjirnya sangat besar hingga juga menenggelamkan bukitnya. Akhirnya Kan'an tenggelam dan meninggal. Walau kasihan, Nabi Nuh alaihissalam tetap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kafir akhirnya dibinasakan oleh Allah. Itu adalah kisah tentang Nabi Nuh. Sedikit mengenai keteladanan apa saja yang bisa kita ambil, yaitu 1. Nabi Nuh memiliki hati yang lemah lembut, ya lemah lembut, yaitu dia masih kasih sayang atau sayang pada anaknya yang tidak beriman. Terus yang kedua, Nabi Nuh sabar dan tabah. Tadi sabar dalam menerima hinaan, ya kan? Sabar dalam berdakwah, sabar dalam menarungi hinaan dia dan dakwahnya tadi. Terus tidak putus asa dalam berdakwah, padahal dakwahnya sampai ratusan tahun. Berapa tahun tadi? 950 tahun, dan yang beriman hanya sedikit. Terus gigih bekerja membuat perahu hingga selesai. Membuat perahu itu sebentar apa lama? Lama, tapi adanya gigih dan tidak putus asa dalam membuat kapal sampai selesai kapalnya. Terus hati yang keras dan aku akan merugikan diri sendiri. Hati yang keras itu tak gelem kandhani, ora gelem dijak sing apik, tidak mau dinasihati, tidak mau diajak untuk berbuat baik. Tuh, keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Tadi kalian sudah menonton videonya. Ini saya sampaikan melalui PowerPoint kisah Nabi Nuh atau keteladanan sifat Nabi Nuh apa saja. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan pekerjaan pribadi. Ini akan saya bagikan soal-soal pribadinya. Ini naskah soal yang harus kalian kerjakan untuk mengukur pemahaman kalian terkait dengan keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek.
Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan akan saya koreksi dan akan saya nilai sejauh mana kalian bisa memahami. Kamu nanti dapat berapa? Oke, kerjakan ya. Ini belakang. Satu anak satu. Oke, kerjakan dengan baik ya. Oke, ya. Kerjakan dengan baik. Baca sebelum mengerjakan. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillah. Sudah selesai belum? Ada yang belum selesai? Siapa? Ayo, lanjutkan. Tinggal nomor berapa? Tinggal sedikit. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, kumpulkan. Saya kumpulkan. Setelah saya koreksi pekerjaan kalian, alhamdulillah sangat memuaskan sekali. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kalian masih banyak yang belum mendapatkan nilai sempurna atau mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Pada pertemuan hari ini nilai kalian cukup sempurna, cukup baik, dapat nilai 90, 95, 100. Berarti pembelajaran pada hari ini atau materi yang saya sampaikan ini kalian bisa banyak yang paham terkait dengan sifat-sifat keteladanan Nabi Nuh alaihi salam yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, silakan. Wisnu, Jamila, Alifa, Jan, Anggun, Sylvia, Sandira, Sakti, Sakti, kita Isa, alhamdulillah pembelajaran hari ini mengenai dengan sifat-sifat keteladanan Nabi Nuh telah kita pelajari mulai dari diskusi kelompok, terus penayangan video, terus penayangan video slide, terus penjelasan dari fatwa dan evaluasi secara mandiri telah dilaksanakan terkait dengan sifat-sifat Nabi Nuh alaihi salam. Kita sudah memahaminya, yaitu Nabi Nuh memiliki sifat-sifat 1, nambah 2, 3, ini kendali yang putus asa, terus kerja keras, dan semua itu adalah sifat-sifat Nabi Nuh alaihi salam yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani, yang bisa kita laksanakan atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan kalian bekerja. Kalian harus memiliki sifat-sifat yang seperti itu, supaya dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa baik, bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar gitu. Dalam pembelajaran hari ini tentang sifat keteladanan Nabi Nuh, ada yang belum kalian pahami? Tidak. Apa saja yang belum kalian pahami? Ayo, apakah semua sudah paham? Sudah. Alhamdulillah kalian sudah paham terkait dengan sifat keteladanan Nabi Nuh. Itu baik sekali. Semoga
apa yang kalian peroleh hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di lingkungan. Mau? Mau. Oke. Sekian dari Pak Takwan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri? Ya? Ya ada. Sebelum saya akhiri, ada PR untuk kalian untuk mengerjakannya di rumah, yaitu PR-nya tulis. Sudah, tulis di lampiran kertas tadi. 1, tulis ya. 1. Sebutkan kegiatan sehari-hari. Sebutkan kegiatan sehari-hari di rumah yang mencerminkan sikap keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Oke, 5 saja. Perilakunya apa saja? Ya, perilaku, sikap Nabi Nuh atau keteladanan Nabi Nuh tadi, kamu melakukan apa? Paham tidak? Paham tidak? Kamu melakukan sikap-sikap Nabi Nuh tadi. Suka di situ. Sudah ditulis semuanya? Sudah. Oke. Saya sampaikan terkait dengan pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai sifat-sifat terpuji. Di sifat-sifat terpuji nanti apa? Di bab ke-6. Di materi tadi kan materi bab ke-5. Untuk bab ke-6 nanti mempelajari tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Mari pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari bacaan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.